Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin merepresentasikan materi tentang leadership dengan saya sebagai moderator, Siti Mahmuda, Ananda Indria, Yasmin Angelita, dan Muhammad Fahmi Firmanda. Berikut kami presentasikan materinya. Untuk yang pertama, yakni leadership. Dalam definisi secara luas, kepemimpinan adalah meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Ada banyak ahli manajemen yang merumuskan definisi-definisi tentang kepemimpinan atau leadership ini. Salah satu di antaranya adalah definisi kepemimpinan menurut Gareth Jones and Jennifer George. Kepemimpinan adalah proses di mana seorang individu mempunyai pengaruh terhadap orang lain dan mengilhami, memberi semangat, memotivasi, dan mengarahkan kegiatan-kegiatan mereka guna membantu tercapai tujuan kelompok atau organisasi. Teori-teori kepemimpinan atau leadership theory. Terdapat 6 jenis teori kepemimpinan, yakni teori orang hebat, teori sifat, teori perilaku, teori transaksional, teori transformasional, dan teori situasional. Yang pertama adalah teori orang hebat atau great man theory. Teori kepemimpinan ini menyatakan bahwa pemimpin yang hebat memiliki sifat kepemimpinan yang terbawa dari lahir, bukan karena dibentuk. Pemimpin tipe ini seringkali membawa sifat-sifat alami seperti kecerdasan, keberanian, membangun kepercayaan diri, intuisi, dan pesona. Yang kedua, teori sifat kepribadian atau trait theory. Teori kepemimpinan ini menyatakan sifat alami tertentu yang dimiliki seseorang cenderung dapat menjadikannya pemimpin yang baik. Sifat yang dimiliki antara lain daya tarik kecerdasan dan karisma. Yang ketiga, teori perilaku atau behavioral theory. Sebagai reaksi dari teori sifat kepribadian, teori perilaku atau behavioral theories ini memberikan perspektif baru tentang kepemimpinan. Teori perilaku ini menganggap bahwa kepemimpinan yang sukses adalah didasarkan pada perilaku yang dapat dipelajari dan bukan hanya dari bawaan sejak lahir. Yang keempat, teori transaksional atau teori manajemen. Teori transaksional dikenal dengan teori manajemen. Teori ini juga mempunyai nilai-nilai yang hanya berlaku dengan proses pertukaran dan keuntungan timbal balik, sehingga pemimpin transaksional akan memberikan kebutuhan atau keinginan karyawan dengan ketentuan hasil pekerjaan yang diberikan dapat memuaskan semua pihak. Yang kelima, teori transformasional. Teori kepemimpinan ini didasari dengan adanya hubungan yang positif antara atasan dan bawahan sehingga terbentuklah kepemimpinan yang efektif. Pemimpin transformasional akan memotivasi dan mengapresiasi bawahan untuk mencapai hasil yang lebih besar dari yang direncanakan. Tentunya hal ini demi kesuksesan perusahaan yang dipimpin. Dan yang terakhir, teori situasional. Teori kepemimpinan situasional tidak berhubungan dengan karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Tidak pula mengklaim bahwa gaya tertentu adalah yang terbaik. Sebaliknya, teori ini meyakini bahwa pemimpin yang hebat adalah yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi yang sedang dihadapi. Perbedaan leader dengan manajemen. Leader melakukan inovasi, sedangkan manajer mengelola. Yang kedua, leader menginspirasi, sementara manajer bergantung pada kontrol. Dan yang terakhir, leader bertanya what and why, sedangkan manajer bertanya how. Kemudian, fungsi leader dan manajemen. Leader memiliki fungsi instruktif, fungsi konsulatif, fungsi partisipasi, dan fungsi pengadilan. Sedangkan manajemen memiliki fungsi planning atau perencanaan, fungsi organizing atau pengorganisasian, fungsi commanding atau penggerakan pengarahan, fungsi controlling, pengawasan, dan yang terakhir fungsi coordinating atau koordinasian.
Gaya kepemimpinan. Pada dasarnya di dalam setiap gaya kepemimpinan terdapat dua unsur utama, yaitu unsur pengarahan, direktif, behavior, dan unsur bantuan, supporting behavior. Sedangkan berdasarkan kepribadian, maka gaya kepemimpinan dibedakan menjadi 4. Pertama, karismatik. Yang kedua, demokratis. Yang ketiga, otoriter. Yang keempat, moralis. Gaya kepemimpinan yang efektif. Gaya kepemimpinan yang mana yang sebaiknya dijalankan oleh seorang pemimpin terhadap organisasinya sangat tergantung pada kondisi anggota organisasi itu sendiri. Pada dasarnya tiap gaya kepemimpinan hanya cocok untuk kondisi tertentu saja. Dengan mengetahui kondisinya anggota, seorang pemimpin dapat memilih model kepemimpinan yang tepat. A. Karisma dari seorang pemimpin akan mempengaruhi bawahan untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan keinginan pemimpin. B. Ideal influence, pengaruh ideal. Seorang pemimpin yang baik harus mampu memberi pengaruh yang positif bagi bawahannya. C. Inspiration, pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menjadi sumber inspirasi bagi bawahannya. Sebagai bawahan mempunyai inisiatif agar dapat berkembang dan memiliki kemampuan seperti yang diinginkan oleh pemimpinnya. D. Intellectual stimulation, adanya kemampuan secara intelektualitas dari seorang pemimpin akan dapat menuntun bawahannya untuk lebih maju dan berpikiran kreatif serta penuh inovasi untuk berkembang lebih maju. E. Individualis consideration, perhatian individu. Perhatian dari seorang pemimpin terhadap bawahannya secara individual akan mempengaruhi bawahan untuk memiliki loyalitas tinggi terhadap pemimpinnya. Selanjutnya adalah peran penting leader dalam memimpin. Yang pertama, penghubung dengan konstituen eksternal. Seorang leader mewakili tim dengan manajemen organisasi. Yang kedua, menyelesaikan masalah di dalam organisasi. Dengan menghadapi masalah, dengan mengadakan rapat dan membantu tim membicarakan masalah tersebut. Yang ketiga, pemimpin adalah manajer konflik, yakni membantu tim untuk keluar dari konflik yang timbul dengan membahas bersama anggota tim. Yang keempat, pemimpin sebagai pelatih, membantu anggota tim untuk meningkatkan kinerja mereka, menjelaskan tentang ekspektasi dan peran pekerjaan mereka. Selanjutnya adalah membangun leader yang efektif dengan cara melihat dan mendengar, yakni mengenali kondisi lingkungan sekitar, apa yang menjadi visi dan misi sebuah organisasi. Yang kedua, ikatan emosional, membangun hubungan baik dengan rekan dan anggota organisasi lainnya. Yang ketiga, memiliki kesadaran, yakni kesadaran dan kejelian dalam melihat lingkungan sekitar. Yang keempat, tindakan nyata, melakukan sesuatu untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Yang kelima adalah pemberdayaan, yakni mempercayai anggota lain untuk membuat keputusan bagi dirinya sendiri. Yang keenam, tanggung jawab, yakni berani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab, bukan melemparkan kesalahan kepada anggota lain. Yang ketujuh adalah sinkronitas, yakni menjadi leader yang dapat memancarkan aura dan semangat positif. Cara meningkatkan skill leadership. Terbiasa berlatih komunikasi. Menjadi pendengar yang baik atau open mind terhadap masalah yang dialami karyawan. Dan memberikan saran yang baik. Menganalisis terlebih dahulu sebelum memutuskan. Selalu membiasakan diri dengan keputusan dan risiko yang ada. Peduli dan memotivasi bawahan tentang apa yang harus dilakukan daripada mengeluh. Bersikap tegas. Tidak pernah lelah dalam belajar untuk meningkatkan kualitas leadership skill. Berinisiatif melihat lebih dari tugas deskripsi pekerjaan dengan cara bertukar ide dan berkomitmen melakukannya.
meminta lebih banyak tanggung jawab dengan cara berkomunikasi dengan manajer. Dan yang terakhir, targetkan keterampilan khusus, baik itu keterampilan kreatif atau komunikasi. Sekian kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.